Di dalam mahakarya agungnya, Qisas Al-Anbiya, Imam Ibnu Katsir memulai narasi tentang Nabi Ayub alaihissalam dengan melukiskan potret seorang hamba Allah yang sempurna dalam nikmat dan takwa. Beliau adalah Ayub bin Mush bin Razah bin Aisu bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil, alaihimussalam. Dari nasab ini, terlihatlah bahwa beliau adalah keturunan para nabi yang mulia. Kemuliaan Nabi Ayub alaihissalam berakar dari nasabnya yang terhormat. Beliau adalah Ayub bin Mush bin Razah bin Aisu bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil, alaihimussalam. Nasab ini menyambungkannya langsung kepada dua nabi Allah yang agung, Ishak dan bapa para nabi, Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah cucu dari Aisu, Esau, saudara kembar Nabi Yakub alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa beliau berasal dari sebuah keluarga yang telah dipilih oleh Allah untuk membawa risalah tauhid. Warisan kenabian ini membentuk fondasi karakternya yang luhur dan imannya yang kokoh. Allah memilihnya sebagai nabi bagi kaumnya di wilayah Hauran, untuk menyeru mereka kepada penyembahan Allah yang Maha Esa dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Anugerah duniawi yang tak terhingga. Allah menganugerahkan Nabi Ayub alaihissalam kekayaan materi yang luar biasa. Beliau tinggal di negeri Batsniyah, sebuah dataran subur yang terhampar luas, yang digambarkan oleh para ahli sejarah sebagai taman di antara Damaskus dan Atsriyat. Beliau memiliki tanah pertanian yang sangat luas, yang menghasilkan gandum, jelai, dan berbagai buah-buahan dalam jumlah yang melimpah. Hasil panennya tidak hanya mencukupi keluarganya, tetapi juga menjadi sumber pangan bagi kaumnya. Kekayaannya yang paling menonjol adalah kepemilikan ternak. Bukan hanya satu atau dua jenis, melainkan berbagai macam ternak yang masing-masing memenuhi lembah-lembah yang berbeda. Ada lembah yang khusus dipenuhi unta-unta pilihan, lembah lain untuk kuda-kuda yang gagah, lembah yang berbeda untuk sapi dan kerbau, serta lembah yang dipenuhi ribuan kambing dan domba. Pelayan dan pekerja, untuk mengelola semua aset ini, Nabi Ayub alaihissalam mempekerjakan ratusan, bahkan ribuan, pelayan dan pekerja. Beliau dikenal sebagai majikan yang adil dan pemurah, yang memastikan kesejahteraan semua orang yang bekerja untuknya. Penyejuk hati dan cerminan kesalehan. Kenikmatan duniawinya disempurnakan dengan anugerah keluarga yang harmonis. Istrinya, yang dalam banyak riwayat disebut bernama Rahmah, adalah seorang wanita yang mulia, setia, dan salehah. Sebagian ahli tafsir menyebutkan bahwa istrinya juga berasal dari garis keturunan Nabi Yusuf alaihissalam, menyatukan dua cabang kenabian dalam satu rumah tangga. Dari pernikahan ini, Allah menganugerahkan mereka keturunan yang banyak, terdiri dari putra dan putri. Anak-anaknya tumbuh menjadi pribadi yang berbakti kepada orang tua dan taat kepada Allah, menjadi kurata ayun penyejuk mata yang sejati bagi Nabi Ayub alaihissalam. Rumah tangganya adalah cerminan dari kedamaian dan ketaatan. Hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, tangan yang memberi. Di atas semua nikmat tersebut, kemuliaan terbesar Nabi Ayub alaihissalam terletak pada akhlak dan ibadahnya. Beliau adalah manifestasi dari hamba yang syakur, amat bersyukur. Setiap nikmat, sekecil apapun, tidak pernah luput dari syukurnya. Lisannya senantiasa basah dengan zikir dan pujian kepada Allah. Kekayaan tidak membuatnya sombong, justru membuatnya semakin tunduk dan merasa berutang budi kepada Sang Pemberi nikmat. Malam-malamnya dihidupkan dengan salat dan munajat, sementara siang harinya diisi dengan bekerja dan berbuat kebaikan. Ibadahnya bukanlah rutinitas, melainkan sebuah dialog cinta antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Sifatnya yang paling menonjol adalah kedermawanan dan kepeduliannya yang luar biasa. Imam Ibnu Katsir mengutip beberapa riwayat yang menggambarkan hal ini. Beliau tidak akan makan kecuali ada anak yatim atau orang miskin yang makan bersamanya di meja yang sama. Beliau secara khusus mencari para janda dan orang-orang lemah di kaumnya untuk diberi santunan dan perlindungan. Rumahnya menjadi tempat singgah gratis bagi para ibnu sabil, musafir yang kehabisan bekal. Jika beliau melihat seseorang tidak memiliki pakaian, beliau akan segera memberinya pakaian dari miliknya sendiri, seolah-olah merasakan dingin yang dirasakan orang tersebut. Singkatnya, Nabi Ayub alaihissalam adalah teladan sempurna dari seorang hamba yang menggunakan setiap tarikan napas dan setiap karunia yang ia terima sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kehidupannya sebelum ujian adalah bukti bahwa kekayaan dan kekuasaan tidak harus melalaikan, tetapi bisa menjadi ladang amal yang subur bagi mereka yang mengerti hakikat kepemilikan sejati, yaitu bahwa semua hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Keadaan inilah yang membuatnya layak menerima pujian langsung dari Allah di hadapan para malaikat, dan keadaan inilah yang akan diuji hingga ke batas akhir ketahanan manusia. Di hamparan alam malakut yang suci, di hadapan majelis para malaikat yang senantiasa bertasbih, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan segala keagungannya, memuji salah seorang hambanya yang tinggal di bumi. Pujian itu terucap untuk seorang manusia dari tanah liat, yang hatinya telah mencapai derajat kemuliaan yang mengagumkan. Lihatlah hambaku, Ayub, firman Allah, yang gemanya memenuhi langit. Perhatikanlah kesempurnaan imannya, keindahan akhlaknya, dan ketulusan syukurnya. Aku telah melimpahinya dengan nikmatku, dan ia membalasnya dengan ketaatan yang tak bercela. Ia adalah sebaik-baik hamba. Para malaikat menunduk dalam pembenaran, mengakui kemuliaan hamba yang dipuji oleh penciptanya itu. Namun, di antara hiruk-pikuk tasbih yang suci, ada satu makhluk yang mendengar pujian itu dengan telinga yang terbakar api kedengkian. Dialah iblis, musuh yang terusir, yang hatinya dipenuhi kesombongan abadi dan kebencian kepada anak cucu Adam. Bagi iblis, pujian Allah untuk Ayub adalah sebuah hinaan. Seorang manusia lagi, bisik iblis dalam hatinya yang kelam. Bagaimana mungkin makhluk dari segumpal tanah ini bisa meraih cinta Rabb-nya, sementara aku, yang tercipta dari api, terusir karena satu penolakan. Ini tidak mungkin. Kesalehannya pasti palsu, imannya pasti rapuh, syukurnya pasti bersyarat. Didorong oleh kebencian dan keangkuhan, iblis pun memberanikan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia datang bukan untuk bertaubat, melainkan untuk menggugat. Gugatan pertama, harta sebagai alasan syukur. Dengan penuh kelicikan, iblis memulai aduannya. Wahai Rabb yang Maha Agung, ujar iblis dengan nada yang seolah-olah tulus. Engkau memuji hamba-Mu Ayub, dan pujian-Mu adalah kebenaran. Namun, izinkan aku bertanya, bagaimana mungkin ia tidak bersyukur kepadamu? Engkau telah membentangkan baginya dunia. Engkau berikan ia tanah yang subur, ternak yang tak terhitung, pelayan yang tak terbilang, dan keluarga yang menyejukkan pandangan. Engkau telah memagarinya dengan kenikmatan dari segala penjuru. Iblis berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan inti argumennya yang beracun. Wahai Rabb, sesungguhnya syukur Ayub itu hanyalah transaksi. Ia menyembah-Mu karena Engkau memberinya imbalan. Imannya adalah cerminan dari hartanya. Jika Engkau cabut darinya semua kemewahan itu, jika Engkau biarkan ia merasakan kemiskinan dan kehilangan, aku bersumpah Engkau akan mendapatinya sebagai hamba yang berkeluh kesah, yang kufur, dan yang melupakan-Mu. Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ilmunya meliputi apa yang tampak dan apa yang tersembunyi, menatap iblis. Allah Maha tahu isi hati Ayub yang tulus, namun Dia hendak menjadikan kisah ini sebagai pelajaran abadi bagi seluruh manusia. Wahai iblis, firman Allah dengan kemahabijaksanaannya, engkau telah berburuk sangka kepada hamba-Ku yang saleh. Namun, aku akan tunjukkan kepadamu hakikat imannya. Pergilah, aku izinkan engkau atas seluruh hartanya. Lakukanlah apa yang engkau kehendaki terhadap kekayaannya. Lalu lihatlah, apakah imannya akan goyah. Gugatan kedua, buah hati sebagai tumpuan iman. Dengan izin itu, iblis dan bala tentaranya membinasakan seluruh harta benda Nabi Ayub alaihissalam dalam sekejap. Namun, mereka kembali dengan tangan hampa. Mereka menyaksikan Ayub justru bersujud, memuji Allah, dan menyatakan keridaannya. Kedengkian iblis semakin menjadi-jadi. Ia kembali menghadap Allah, kali ini dengan gugatan yang lebih kejam. Wahai Rabb, kata iblis, engkau telah melihat sendiri. Ayub memang sabar atas kehilangan hartanya, karena harta adalah sesuatu yang datang dan pergi. Tetapi, ia memiliki sesuatu yang lebih berharga, yang menjadi penopang jiwanya dan sumber kebahagiaannya, anak-anaknya. Mereka adalah darah dagingnya, buah hatinya. Jika engkau izinkan aku untuk mengambil mereka darinya, lanjut iblis dengan nada yang lebih tajam, maka hatinya pasti akan hancur berkeping-keping. Punggungnya akan patah. Kesabarannya akan sirna. Saat itulah engkau akan melihat Ayub yang sebenarnya, seorang ayah yang meratapi takdirmu dan seorang hamba yang meninggalkanmu dalam keputusasaan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Perkasa mengizinkan ujian itu berlangsung, untuk semakin meninggikan derajat hambanya. Aku izinkan engkau atas anak-anaknya. Lakukanlah, engkau akan melihat bahwa kesabarannya lebih kokoh dari dugaanmu. Gugatan terakhir, jasad sebagai benteng keyakinan. Iblis pun merenggut nyawa seluruh anak Nabi Ayub alaihissalam dalam sebuah tragedi yang memilukan.
Namun, ia kembali di hadapan Allah dengan kekalahan yang lebih telak. Ia menyaksikan Ayub menaburkan tanah di kepalanya sebagai tanda duka, namun lisannya tetap mengucap, "Innalillahi wa inna ilaihi rajiun," seraya bersujud pasrah. Kini iblis sampai pada puncak keputusasaannya. Hanya satu benteng terakhir yang tersisa. "Wahai Rab," seru iblis dengan suara bergetar karena amarah dan frustrasi. "Harta telah musnah, anak-anak telah tiada, tetapi Ayub masih memiliki tubuh yang sehat. Kesehatan adalah mahkota bagi seorang manusia. Selama ia masih bisa bernapas dengan lega dan bergerak dengan bebas, ia masih bisa bersabar. Izinkan aku menguasai jasadnya. Biarkan aku menimpakan penyakit padanya, hingga dagingnya membusuk dan orang-orang lari menjauhinya. Biarkan ia merasakan sakit yang tak tertahankan di setiap sendinya, di setiap jengkal kulitnya. Saat ia terbaring tak berdaya, sendirian, dalam penderitaan yang abadi, saat itulah lisannya pasti akan mengeluh, hatinya pasti akan ragu, dan imannya kepadamu akan runtuh selamanya." Inilah permintaan terakhir dan paling jahat dari iblis. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkannya, namun dengan sebuah batasan ilahi yang fundamental, yang menjaga kesucian seorang nabi. "Pergilah," firman Allah dengan firman-Nya yang Maha Agung. "Aku berikan engkau kuasa atas jasadnya, dari ujung rambut hingga ujung kakinya. Lakukan apa yang engkau mampu. Tetapi ketahuilah, engkau tidak akan pernah memiliki kuasa atas tiga hal, hatinya, akalnya, dan lisannya. Sebab hatinya dipenuhi dengan marifah kepadaku, akalnya dipenuhi dengan pemahaman atas takdirku, dan lisannya telah aku siapkan untuk senantiasa berzikir kepadaku." Dengan izin dan batasan inilah, tirai ujian paling dahsyat dalam riwayat manusia pun dibuka. Iblis turun ke bumi dengan membawa seluruh kebenciannya, siap untuk menyerang benteng terakhir Nabi Ayub alaihissalam. Sementara di langit, para malaikat menahan napas, menyaksikan sebuah drama iman yang akan terukir abadi sebagai teladan kesabaran bagi seluruh alam. Setelah mendapatkan izin pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menguji Nabi Ayub alaihissalam melalui hartanya, iblis turun dari langit dengan hati yang membara oleh dendam dan kesombongan. Ia merasa kemenangan sudah di depan mata. Ia mengumpulkan para pembantu setianya dari golongan jin dan setan yang paling perkasa. "Dengarkan," seru iblis dengan suara yang penuh keangkuhan. "Tuhan telah memberiku kuasa atas harta benda Ayub. Hari ini, kita akan buktikan bahwa ibadahnya hanyalah topeng, syukurnya hanyalah kepalsuan yang ditopang oleh emas dan ternak. Sebarkanlah kehancuran, jangan sisakan apapun. Buat ia menjadi miskin dalam sekejap, dan kita akan saksikan ia meratap dan mengutuk Tuhannya." Bala tentara iblis bergerak dengan kecepatan kilat, memulai serangan terkoordinasi yang dahsyat dari berbagai penjuru. Serangan pertama, lembah-lembah ternak yang menjadi sunyi. Target pertama mereka adalah sumber kekayaan Nabi Ayub yang paling nyata, ribuan hewan ternak yang memenuhi lembah-lembah di negeri Hauran. Serangan dilancarkan pada kawanan unta dan sapi, yang merupakan ternak paling berharga. Atas perintah iblis, setan-setan menyalakan api yang tidak wajar. Api itu datang dari langit seperti sambaran petir yang ganas, membakar padang rumput yang kering. Api menjalar dengan kecepatan yang tak masuk akal, melahap semua yang ada di jalurnya. Para penggembala berlarian panik, teriakan mereka tenggelam dalam suara gemuruh api. Dalam waktu singkat, ribuan unta dan sapi yang sehat dan gemuk hangus menjadi bangkai yang menghitam. Setelah kehancuran itu, iblis mengubah wujudnya menjadi seorang penggembala yang selamat. Dengan pakaian compang camping, wajah yang menghitam karena jelaga, dan napas yang terengah-engah, ia berlari menemui Nabi Ayub yang sedang beribadah. "Wahai Tuan Ayub," serunya dengan nada penuh kepanikan dan keputusasaan. "Musibah besar telah menimpa kita. Api dari langit telah turun dan membakar habis seluruh unta dan sapimu. Para penggembala tewas, dan tak ada satu pun yang tersisa. Lihatlah, Tuhan yang selalu engkau agungkan kini telah menimpakan azabnya kepadamu." Nabi Ayub alaihissalam menghentikan sejenak zikirnya. Beliau menatap wajah penggembala itu dengan tatapan yang tenang dan penuh hikmah. Tak ada kemarahan, tak ada kepanikan. Dengan suara yang mantap, beliau berkata, "Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dialah yang telah memberi, dan Dia pulalah yang berhak mengambil kembali. Apa yang menjadi miliknya telah kembali kepadanya. Selama diriku masih menjadi miliknya, aku tidak merugi.
Setelah berkata demikian, Nabi Ayub alaihissalam kemudian menundukkan kepalanya dan bersujud syukur kepada Allah, membuat iblis yang menyamar itu terperangah dalam amarah yang tertahan. Belum reda keterkejutan iblis, serangan kedua dilancarkan ke lembah tempat ribuan kambing dan domba digembalakan. Kali ini, setan-setan menggiring dua kawanan besar dari arah berlawanan untuk saling menyerang dan berdesakan di sebuah lembah yang sempit. Terjadilah kepanikan massal, hewan-hewan itu saling injak hingga mati, sementara yang lain didorong jatuh ke dalam jurang yang dalam. Lembah yang tadinya ramai dengan suara embikan, kini senyap dalam kematian. Iblis kembali datang dengan penyamaran lain, membawa kabar duka yang sama, dengan hasutan yang sama pula. Dan ia pun menerima jawaban yang sama persis dari lisan Nabi Ayub alaihissalam, yang diakhiri dengan sujud syukur yang lebih dalam. Serangan kedua, ladang-ladang subur yang menjadi gersang. Melihat rencananya gagal total, iblis semakin murka. Ia kini mengalihkan serangannya ke sumber kekayaan Nabi Ayub yang lain, ladang-ladang pertaniannya yang luas. Saat itu, gandum dan jelai telah menguning, siap untuk dipanen. Para pekerja sudah bersiap untuk menuai hasil jerih payah selama berbulan-bulan. Tiba-tiba, iblis meniupkan angin samum, angin gurun yang panas dan kering. Angin itu datang membawa debu yang menyesakkan, mengubah siang yang cerah menjadi senja yang kelam. Hawa panasnya yang luar biasa memanggang bulir-bulir gandum hingga kering kerontang dan hancur menjadi debu. Ladang-ladang yang tadinya laksana lautan emas, kini berubah menjadi padang gersang yang tandus, seolah tak pernah ditanami. Seluruh hasil panen yang dinanti-nanti musnah dalam sekejap mata. Untuk ketiga kalinya, iblis datang menyamar sebagai kepala petani, dengan wajah yang penuh keputusasaan. Wahai Ayub, untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita berjerih payah? Lihatlah ladang-ladang kita, angin dari Tuhanmu telah menghancurkan semuanya. Semua ibadahmu sia-sia, engkau ditinggalkan oleh Tuhanmu. Nabi Ayub alaihissalam menatap sisa-sisa ladangnya yang hancur. Beliau menarik napas dalam-dalam, lalu memandang iblis yang menyamar itu dengan senyuman tipis yang penuh kepasrahan. Segala puji bagi Allah, ucapnya. Dia memberiku makan dari hasil ladang ini selama bertahun-tahun, dan hari ini dia mengambilnya kembali. Sungguh, aku, keluargaku, dan semua hartaku adalah miliknya. Apapun yang dia kehendaki atas miliknya, aku ridha. Lalu, di atas tanahnya yang telah menjadi gersang, di tengah puing-puing kekayaannya yang telah lenyap, Nabi Ayub alaihissalam kembali menjatuhkan dirinya ke tanah. Beliau bersujud, sujud seorang hamba yang imannya tidak dapat dibeli dengan seluruh kekayaan dunia. Sujud yang membakar hati iblis hingga hangus oleh amarah dan kekalahan. Pada hari itu, Nabi Ayub alaihissalam telah kehilangan semua yang ia miliki dalam hitungan jam. Ia menjadi miskin secara materi, tetapi di hadapan Allah, kekayaan imannya justru bersinar semakin terang, membuktikan kepada seluruh makhluk bahwa kesalehannya murni, dan cintanya kepada Allah tidak bersyarat. Iblis pun mundur dengan tangan hampa dan hati yang bersumpah untuk kembali dengan ujian yang lebih menyakitkan. Setelah gagal total meruntuhkan iman Nabi Ayub alaihissalam melalui hartanya, iblis kembali menghadap Allah dengan hati yang lebih hitam oleh kedengkian. Kekalahan pertamanya tidak membuatnya jera, justru menyulut api amarah yang lebih besar. Ia kini mengincar sasaran yang jauh lebih menyakitkan, sebuah sasaran yang ia yakini merupakan benteng terakhir dari ketegaran Ayub. Wahai Rab, ujar iblis dengan argumennya yang baru, Ayub memang mampu bersabar atas kehilangan hartanya, karena harta adalah perhiasan luar yang bisa dicari lagi. Tetapi, ia memiliki harta yang sesungguhnya, harta yang melekat pada jiwa dan detak jantungnya. Mereka adalah kedua belas anaknya, buah hatinya. Izinkan aku mengambil mereka darinya, dan aku bersumpah, kali ini punggungnya akan patah, hatinya akan hancur, dan lisannya akan mengucapkan keluhan terhadap takdirmu. Allah subhanahu wa ta'ala, yang hendak menunjukkan kepada seluruh makhluk ketinggian derajat hambanya, mengizinkan ujian yang lebih berat ini terjadi. Sehari sebelum badai, taman kebahagiaan keluarga Ayub. Sebelum badai itu datang, istana Nabi Ayub alaihissalam adalah sebuah taman kebahagiaan yang nyata. Beliau dikaruniai 12 anak, 7 laki-laki dan 5 perempuan, menurut sebagian riwayat, yang semuanya tumbuh dalam ketaatan dan akhlak yang mulia. Mereka adalah cerminan dari kesalehan ayah mereka. Wajah-wajah mereka memancarkan cahaya iman, dan tawa mereka menjadi musik terindah yang mengisi hari-hari Nabi Ayub. Mereka memiliki sebuah kebiasaan yang indah. Secara bergiliran,
mereka akan mengadakan jamuan makan di rumah salah satu dari mereka, mengundang seluruh saudaranya untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan berbagi kebahagiaan. Hari itu, tibalah giliran putra sulungnya untuk menjadi tuan rumah. Seluruh 12 bersaudara itu berkumpul di bawah satu atap, di sebuah bangunan yang besar dan megah, dalam suasana penuh canda dan kehangatan. Ayah mereka, Nabi Ayub alaihissalam, memandang mereka dari kejauhan dengan hati yang penuh syukur, tak menyadari bahwa pemandangan itu adalah pemandangan terakhirnya. Melihat momen kebersamaan yang sempurna itu, iblis tahu inilah saat yang tepat. Dengan izin yang telah ia dapatkan, ia memerintahkan para pembantunya dari golongan setan untuk melancarkan serangan yang paling menghancurkan. Mereka turun laksana badai yang tak terlihat. Mereka mengelilingi rumah megah itu, lalu dengan kekuatan jahat mereka mulai mengguncang pilar-pilar utama yang menopang bangunan tersebut. Tanah di bawahnya bergetar hebat, dinding-dinding mulai retak, dan langit-langit berderak mengeluarkan suara yang mengerikan. Anak-anak Nabi Ayub yang sedang berada di dalam merasakan getaran itu. Mereka bangkit dalam kebingungan dan ketakutan. Namun, semua terjadi begitu cepat. Dalam sekejap mata, pilar-pilar itu patah, dan atap yang berat itu runtuh dengan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Debu tebal membubung ke angkasa, menelan seluruh bangunan. Istana kebahagiaan itu kini telah menjadi kuburan massal bagi 12 jiwa yang suci. Tak ada satupun yang selamat. Semuanya kembali kepada Sang Pencipta dalam satu waktu. Nabi Ayub alaihissalam sedang bermunajat di mihrabnya ketika iblis datang untuk ketiga kalinya. Kali ini, ia mengambil wujud seorang guru tua yang bijaksana, yang sangat dihormati dan dikenal dekat dengan anak-anak Nabi Ayub. Ia memasang raut wajah yang paling menyedihkan, matanya dibuat sembab, dan langkahnya diseret seolah tak bertenaga. Ia mendekati Nabi Ayub dan berkata dengan suara yang bergetar karena duka yang dibuat-buat, "Wahai Ayub, hamba Allah yang saleh. Bersiaplah untuk mendengar kabar yang akan meremukkan hatimu." Nabi Ayub menatapnya dengan tenang, menunggu kelanjutan kalimatnya. "Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri," lanjut iblis. "Ketika anak-anakmu yang mulia sedang berkumpul dalam kebahagiaan, tiba-tiba badai datang dan meruntuhkan rumah itu di atas kepala mereka. Aku mendengar jeritan mereka, lalu semuanya senyap. Debu menelan segalanya, tak ada yang tersisa, wahai Ayub. Tak ada yang tersisa." Iblis berhenti, membiarkan kata-katanya meresap, lalu ia melancarkan tusukan racunnya. "Wahai Ayub, jika Tuhanmu memang mencintaimu, mengapa ia membiarkan ini terjadi? Jika Tuhanmu Maha Kuasa, di mana kuasanya saat anak-anakmu yang tak berdosa itu tertimpa reruntuhan? Sungguh, seandainya Tuhanmu melihat semua ibadahmu, tentu ia tidak akan memberikan balasan yang sekejam ini." Mendengar berita itu, dunia Nabi Ayub alaihissalam seolah berhenti berputar. Hatinya sebagai seorang ayah terasa seperti diremas hingga hancur. 12 cahaya matanya telah padam dalam sekejap. Ini adalah rasa sakit yang tak terbayangkan, sebuah kehilangan yang mampu membuat orang paling kuat sekalipun jatuh tersungkur dalam penyesalan dan kemarahan. Tubuhnya bergetar menahan gejolak duka yang dahsyat. Namun, yang keluar dari dirinya bukanlah kutukan atau keluhan. Beliau bangkit, berjalan dengan langkah yang berat menuju lokasi reruntuhan. Di hadapannya terhampar pemandangan yang memilukan. Dalam sebuah tindakan yang sangat manusiawi dan penuh kepasrahan, Nabi Ayub alaihissalam mengambil segenggam debu dari tanah, lalu menaburkannya di atas kepalanya. Ini adalah isyarat duka yang paling dalam, sebuah pengakuan atas kefanaan manusia di hadapan takdir ilahi. Air mata mungkin mengalir di pipinya, namun hatinya yang merupakan singgasana iman tetap kokoh. Kemudian, dengan suara yang lirih namun didengar oleh langit dan bumi, terucaplah kalimat agung dari lisannya. "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun." Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan sesungguhnya hanya kepadanya kami akan kembali. Setelah mengucapkan kalimat penyerahan diri itu, beliau menjatuhkan dirinya ke tanah. Bukan jatuh karena putus asa, melainkan bersujud dalam kepasrahan yang total. Sujud seorang ayah yang patah hati, namun tetap mengakui keagungan dan kebijaksanaan Tuhannya. Sujud yang menyatakan, "Wahai Rabb, Engkau yang memberi mereka kepadaku sebagai amanah, dan hari ini Engkau mengambil kembali amanah-Mu. Aku rida dengan ketetapan-Mu." Melihat pemandangan itu, iblis terdiam membatu. Ia mengharapkan tangisan histeris, teriakan protes, atau gugatan kepada Tuhan. Namun yang ia saksikan adalah puncak penyerahan diri yang paling agung.
Ia telah melancarkan serangan terkuatnya ke jantung hati Nabi Ayub, namun ia hanya berhasil membuktikan bahwa cinta Ayub kepada Allah jauh lebih besar daripada cintanya kepada anak-anaknya. Iblis mundur dengan kekalahan yang telak dan memalukan. Amarahnya kini bercampur dengan rasa ngeri, tak mampu memahami bagaimana seorang manusia bisa memiliki iman sekuat baja. Namun, ia belum menyerah. Masih ada satu benteng terakhir yang akan ia serang, jasad Nabi Ayub itu sendiri. Setelah iblis gagal total meruntuhkan iman Nabi Ayub alaihissalam melalui harta dan anak-anaknya, ia kembali dengan gugatan terakhir yang paling keji. Ia meminta izin untuk menguasai jasad Nabi Ayub. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, memberikan izin tersebut dengan sebuah batasan agung yang menjaga kemuliaan seorang nabi. Iblis boleh menyakiti jasadnya, tetapi tidak akan pernah bisa menyentuh hati, akal, dan lisannya. Dengan izin itu, dimulailah babak ujian yang paling berat, sebuah cobaan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun dan menguji kesabaran hingga ke titik terdalamnya. Penyakit yang mengikis raga, namun mengokohkan iman. Iblis meniupkan penyakit ke dalam tubuh Nabi Ayub alaihissalam. Penyakit itu datang dengan cepat dan ganas. Bermula dari bisul-bisul kecil, ia menyebar ke seluruh tubuh hingga tidak ada sejengkal kulit pun yang sehat, dari telapak kaki hingga puncak kepalanya. Penyakit itu menggerogoti dagingnya, menyebabkan luka-luka yang mengeluarkan bau tidak sedap. Tubuhnya yang dulu tegap dan gagah, kini menjadi lemah dan kurus, hanya menyisakan tulang yang terbalut kulit dan urat. Penting untuk dipahami, sebagaimana dijelaskan para ulama termasuk Imam Ibnu Katsir, bahwa meskipun penyakit ini sangat parah dan membuat orang menjauh, ia bukanlah penyakit yang menjijikkan secara ekstrim, seperti riwayat-riwayat lemah yang menyebutkan adanya ulat yang keluar dari tubuhnya. Penyakit tersebut tidak mengurangi martabat kenabiannya Ismah, namun cukup parah untuk menjadi sebab pengasingan sosialnya. Setiap hari, rasa sakit menderanya tanpa henti. Namun, di tengah penderitaan fisik yang luar biasa itu, tiga hal dalam dirinya tetap bercahaya terang, sesuai dengan batasan ilahi. Hatinya, tetap kokoh dalam marifah, mengenal Allah, keyakinan, dan keridaan. Tidak pernah sekalipun terbersit keraguan atau prasangka buruk kepada Rabb-nya. Akalnya, tetap jernih dan tajam, mampu memahami bahwa semua ini adalah takdir dan ujian yang penuh hikmah dari Allah yang maha bijaksana. Lisannya, tetap basah oleh zikir. Ketika rasa sakit memuncak, yang keluar dari bibirnya bukanlah keluhan, melainkan pujian, Alhamdulillah, ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Pengasingan dan kesendirian selama bertahun-tahun. Penyakitnya, terutama bau yang ditimbulkannya, membuat masyarakat tidak tahan. Atas desakan warga, Nabi Ayub alaihissalam dan istrinya yang setia, Siti Rahma, diasingkan dari pemukiman. Mereka tinggal di sebuah tempat terpencil di luar kota, yang sering digambarkan sebagai tempat pembuangan sampah. Selama bertahun-tahun, beberapa riwayat menyebutkan hingga 18 tahun, beliau hidup dalam kondisi tersebut. Beliau mengalami kematian sosial. Teman-teman yang dulu mengelilinginya kini telah tiada. Kerabat yang dulu memujinya kini telah melupakannya. Hanya Allah yang menjadi sahabatnya, dan hanya Siti Rahma yang menjadi perawatnya. Setiap hari adalah pengulangan dari penderitaan, kesendirian, dan kesabaran. Namun dalam kesendirian itulah, hubungannya dengan Allah menjadi semakin intim dan murni. Luka yang lebih dalam, ujian dari para sahabat. Setelah bertahun-tahun berlalu, dalam riwayat lain, 3 orang sahabat terdekat Nabi Ayub, yang juga merupakan orang-orang saleh, memutuskan untuk menjenguknya. Mereka adalah orang-orang terakhir yang masih peduli. Dengan memberanikan diri, mereka mendatangi tempat pengasingan Nabi Ayub. Ketika mereka melihatnya dari kejauhan, mereka tidak kuasa menahan tangis. Sosok di hadapan mereka begitu berbeda dari sahabat mereka yang dulu gagah dan kaya raya. Mereka begitu terkejut dan sedih hingga tak mampu mendekat. Selama beberapa saat, mereka hanya duduk diam dari kejauhan, terpekur dalam duka. Akhirnya, salah seorang dari mereka tidak tahan lagi dan angkat bicara. Perkataannya, meskipun mungkin didasari oleh rasa simpati yang salah arah, terasa lebih menyakitkan daripada semua luka di tubuh Nabi Ayub. "Wahai Ayub," katanya dengan suara lirih, "demi Allah, aku tidak pernah melihat orang ditimpa musibah sepertimu. Renungkanlah, pastilah engkau telah melakukan sebuah dosa besar yang engkau sembunyikan dari kami, sehingga Allah menghukummu dengan azab yang tidak pernah ditimpakan kepada siapapun di dunia ini."
Tuduhan ini seperti belati yang menusuk langsung ke jantung Nabi Ayub. Selama ini ia sabar menanggung sakitnya raga, tetapi kini akidahnya yang lurus dipertanyakan oleh sahabatnya sendiri. Ia dituduh sebagai pendosa besar, dan lebih buruk lagi, Allah dikesankan sebagai Tuhan yang menghukum secara membabi buta. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, Nabi Ayub menjawab dengan tegas namun penuh kesedihan, "Aku tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Tetapi Allah Maha mengetahui, bahwa aku senantiasa melewati dua orang yang bertengkar sambil menyebut nama Allah. Lalu aku pulang ke rumah dan membayarkan kafarat atas nama mereka, karena aku tidak suka nama Allah disebut dalam perkara yang tidak benar. Begitulah aku, dan Allah Maha Tahu." Dengan jawaban itu, ia menafikan tuduhan tersebut dan membela kemuliaan Allah, bahwa ujian tidak selamanya berarti hukuman, melainkan bisa menjadi sarana untuk mengangkat derajat seorang hamba. Puncak kesabaran, doa yang menggetarkan Ar-Rasy. Percakapan dengan sahabatnya inilah yang menjadi salah satu pemicu utama. Nabi Ayub khawatir penderitaannya yang terlalu lama akan menjadi fitnah bagi orang lain, membuat mereka berprasangka buruk kepada Allah. Ditambah dengan pengorbanan luar biasa dari istrinya yang telah menjual rambutnya, Nabi Ayub merasa inilah saatnya untuk memohon. Setelah 18 tahun bersabar dalam diam, Nabi Ayub alaihissalam akhirnya mengangkat tangannya. Namun, doanya bukanlah sebuah tuntutan atau keluhan. Doanya adalah puncak adab seorang hamba kepada penciptanya. Beliau tidak berkata, "Ya Allah, sembuhkanlah aku," atau "Angkatlah penyakit ini." Sebaliknya, beliau memanjatkan doa yang paling indah, yang diabadikan Al-Quran. Ani masaniyat duru wa anta arhamur rahimin. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, dan Engkau adalah Tuhan yang maha penyayang di antara semua penyayang. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 83. Beliau hanya mengadukan keadaannya, "Aku telah ditimpa penyakit," lalu memuji Allah dengan sifatnya yang paling agung, "Engkau maha penyayang." Beliau menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Zat yang maha penyayang. Doa yang singkat, penuh kerendahan hati, dan syarat dengan keyakinan ini menggetarkan Ar-Rasy. Malam yang panjang dari penderitaan fisik dan batin itu kini telah mencapai akhirnya, dan fajar pertolongan Allah sudah di ambang pintu. Ketika takdir ujian telah sampai pada babak yang paling kelam, di mana Nabi Ayub alaihissalam terbaring tak berdaya oleh penyakit yang menggerogoti jasadnya, dunia di sekelilingnya telah menyusut menjadi sebuah titik sepi yang menyakitkan. Sahabat telah menjadi orang asing, kerabat telah membangun dinding, dan masyarakat telah membuang mereka ke sudut terpencil kota, di sebuah tempat yang hina. Di tengah keheningan yang memekakkan dan pengasingan yang membekukan itu, berdirilah satu pilar terakhir yang menolak untuk runtuh, istrinya yang mulia, Siti Rahma binti Afrem. Ia adalah saksi hidup dari 3 babak kehancuran, lenyapnya harta, wafatnya seluruh buah hati, dan kini, terkikisnya raga sang suami. Namun, imannya tidak pernah terkikis. Cintanya tidak pernah luntur. Ia adalah bukti nyata bahwa kesetiaan sejati tidak ditempa dalam kemewahan, melainkan dibuktikan dalam puncak penderitaan. Kehidupan Siti Rahma telah berubah 180 derajat. Wanita yang dahulunya adalah seorang bangsawan terhormat, yang tangannya tak pernah menyentuh pekerjaan kasar dan hidupnya dilayani, kini harus menjadi tulang punggung keluarga. Sisa-sisa perhiasan terakhir telah dijual untuk membeli makanan, dan kini tak ada lagi yang tersisa selain tenaga di badannya. Setiap fajar menyingsing, rutinitasnya dimulai dengan penuh kasih. Dengan kesabaran seorang malaikat, ia membersihkan luka-luka di tubuh suaminya, mengganti kain alas tidurnya, dan menyuapinya dengan apapun yang mereka miliki, seringkali hanya air putih. Ia akan membisikkan kata-kata penghiburan, "Bersabarlah, wahai kekasih Allah. Pertolongannya pasti akan datang." Setelah memastikan suaminya dalam keadaan sebaik mungkin, ia akan melangkah keluar dari tempat tinggal mereka yang sederhana itu, menuju hiruk-pikuk kota yang kini terasa begitu asing dan kejam. Tujuannya satu, mencari pekerjaan demi sesuap nasi. Ia tidak lagi memilih pekerjaan. Ia akan mendatangi pasar, menawarkan tenaganya kepada para pedagang roti untuk menumbuk gandum atau menjaga api oven yang panas menyengat. Ia akan pergi ke rumah-rumah orang kaya, menawarkan diri untuk mencuci tumpukan pakaian kotor atau membersihkan lantai. Tangannya yang dulu halus kini melepuh dan kasar. Punggungnya yang dulu tegak kini sering terasa nyeri karena membungkuk seharian. Namun, rasa sakit di tubuhnya tak sebanding dengan rasa sakit di hatinya setiap kali ia teringat suaminya yang menanti di rumah. Ujian terberat bagi Siti Rahma bukanlah pekerjaan fisik itu sendiri, melainkan perlakuan masyarakat.
Ia tidak hanya dipandang sebagai wanita miskin, tetapi sebagai istri dari lelaki yang dikutuk Tuhan. Stigma itu melekat padanya seperti bayangan gelap. Ketika ia berjalan di pasar, orang-orang akan berbisik dan menatapnya dengan pandangan menghina. Ibu-ibu akan menarik anak-anak mereka menjauh, seolah Rahma membawa penyakit menular. Para majikan yang mempekerjakannya seringkali memberinya upah yang lebih rendah dari yang seharusnya, memanfaatkan keputusasaannya. Cepat kerjakan tugasmu dan segera pergi dari sini. Hardik seorang wanita majikan suatu hari. Aku tidak mau orang-orang melihat istri si penyakitan itu ada di rumahku. Setiap kata hinaan itu terasa seperti cambukan bagi jiwanya. Namun, Rahma menelan semuanya. Ia kumpulkan setiap keping uang receh, setiap potong roti sisa yang diberikan sebagai upah, dan membawanya pulang dengan hati yang bersyukur karena hari itu suaminya bisa makan. Ia sembunyikan air matanya di perjalanan pulang, dan ketika sampai di hadapan Nabi Ayub, ia akan memasang senyum terindahnya. Waktu berjalan tanpa ampun, penyakit Nabi Ayub tak kunjung sembuh, dan kebencian masyarakat semakin menjadi. Semakin banyak pintu yang tertutup untuk Rahma. Orang-orang takut mempekerjakannya, khawatir kemalangan akan menimpa mereka juga. Hari-hari di mana ia pulang dengan tangan hampa menjadi semakin sering. Kelaparan mulai menjadi tamu tetap di gubuk mereka. Suatu sore, setelah seharian berkeliling dan tak mendapatkan apapun, Rahma duduk menangis dalam keputusasaan. Perutnya kosong, tetapi yang lebih menyakitkan adalah membayangkan suaminya yang terbaring lemah menahan lapar. Pada saat itulah, iblis melihat kesempatan emasnya. Ia datang dalam wujud seorang pedagang makanan yang kaya raya, membawa nampan berisi roti yang paling empuk, daging panggang yang paling harum, dan buah-buahan yang paling segar. Aromanya menusuk indera Rahma yang sedang kelaparan. "Aku tahu engkau dan suamimu kelaparan," kata iblis dengan suara yang dibuat penuh belas kasihan. "Ambillah semua makanan ini." Mata Rahma berbinar penuh harap, namun ia segera menunduk. "Aku tidak punya apapun untuk membayarmu, Tuan." Iblis tersenyum. "Aku tidak butuh uangmu. Aku hanya menginginkan sesuatu yang masih tersisa padamu." Pandangannya tertuju pada kepala Rahma. "Jual kepadaku salah satu dari 2 kepang rambutmu yang indah itu." Tawaran itu bagai petir di siang bolong. Bagi seorang wanita terhormat, rambut adalah mahkota, simbol kesucian dan kehormatan. Memotongnya dan menjualnya adalah puncak dari segala aib. Hati Rahma menjerit. Haruskah ia merendahkan dirinya sejauh ini? Namun, jeritan hatinya dikalahkan oleh bayangan wajah Nabi Ayub. Ia teringat tubuh suaminya yang membutuhkan gizi, bibirnya yang kering karena dahaga, dan kesabarannya yang tak pernah putus. Apa artinya sebuah mahkota rambut dibandingkan nyawa kekasih Allah? Dengan tangan gemetar hebat dan air mata yang membanjiri pipinya, Siti Rahma mengambil pisau yang disodorkan iblis. Sambil memejamkan mata, ia memotong salah satu kepang rambutnya yang panjang dan tebal, lalu menyerahkannya kepada iblis. Sebagai gantinya, ia menerima nampan makanan itu dan berlari pulang. Ketika Nabi Ayub melihat makanan itu, beliau tahu ada yang tidak beres. Setelah didesak, Rahma akhirnya mengaku sambil menangis dan menunjukkan kepalanya yang kini tidak seimbang. Hati Nabi Ayub hancur melihat pengorbanan istrinya, dan dalam gejolak emosinya, beliau bersumpah akan mencambuknya jika kelak sembuh. Makanan itu pun habis. Kelaparan kembali datang, dan iblis kembali dengan tawaran yang sama. Kali ini, tanpa ragu, Siti Rahma menyerahkan kepang rambutnya yang terakhir. Ia telah memberikan segalanya. Mahkota duniawinya telah gugur seluruhnya. Di hadapan manusia, ia mungkin terlihat hina. Tetapi di hadapan Allah, pengorbanan Siti Rahma adalah kemuliaan yang tiada taraf. Ia telah membuktikan bahwa cintanya adalah cinta tanpa syarat, dan kesetiaannya adalah kesetiaan yang tak lekang oleh penderitaan terberat sekalipun. Kisahnya terukir abadi sebagai teladan tertinggi bagi setiap istri, sebuah epik tentang bagaimana cinta dan iman mampu mengubah pengorbanan paling hina menjadi mahkota kemuliaan yang sesungguhnya. Setelah 18 tahun lamanya samudera kesabaran diarungi, dan setelah lisan yang mulia memanjatkan doa yang paling indah dan paling beradab, langit dan bumi menjadi saksi atas terkabulnya permohonan seorang hamba yang paling sabar. Doa Nabi Ayub alaihi salam, yang tidak berisi tuntutan melainkan sebuah pengaduan penuh pasrah kepada Zat yang Maha Penyayang, naik ke hadirat ilahi dan dijawab seketika. Malam penderitaan yang panjang dan kelam itu telah mencapai akhirnya. Di tengah keheningan tempat pengasingannya, sebuah seruan agung datang langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bukan melalui perantara, melainkan sebuah wahyu yang jelas dan tegas, sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran. Hantamkanlah kakimu ke bumi. Quran Surah Sad, ayat 42. Perintah itu terdengar sederhana, namun bagi Nabi Ayub, ini adalah sebuah ujian ketaatan yang terakhir. Tubuhnya begitu lemah, setiap gerakan terasa menyakitkan, dan dagingnya telah banyak yang terkikis. Namun, sedikit pun tidak ada keraguan dalam hatinya. Dengan sisa-sisa tenaga yang ia miliki, didorong oleh kekuatan iman yang tak pernah padam, Nabi Ayub alaihissalam mengangkat kakinya yang rapuh dan menghantamkannya ke tanah yang kering dan tandus di bawahnya. Seketika setelah tumitnya menyentuh tanah, sebuah keajaiban besar terjadi. Dari titik tempat kakinya berpijak, memancarlah sebuah mata air yang jernih, sejuk, dan berkilauan di bawah cahaya matahari. Tanah yang gersang itu melahirkan sumber kehidupan. Kemudian, tak jauh dari situ, memancar pula mata air yang kedua. Allah pun melanjutkan firman-Nya, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Perintah ilahi selanjutnya datang dengan sangat jelas, menuntunnya pada proses penyembuhan yang sempurna. Penyembuhan dari luar mandi, Nabi Ayub diperintahkan untuk mandi dari mata air yang pertama. Dengan tubuh yang gemetar, beliau menimba air itu dengan tangannya dan mulai menyiramkannya ke seluruh tubuh. Ajaib, setiap tetes air yang menyentuh kulitnya seolah menjadi obat yang paling mujarab. Luka-luka dan bisul yang telah menggerogoti tubuhnya selama belasan tahun langsung menutup dan mengering. Kulitnya yang rusak mengelupas laksana selaput tipis, dan di baliknya muncullah kulit yang baru, bersih, halus, dan bercahaya. Rasa sakit yang selama ini menderanya lenyap seketika, digantikan oleh perasaan sejuk dan nyaman. Bau tidak sedap yang selama ini menyelimutinya sirna, berganti dengan aroma wangi yang semerbak. Kekuatan fisiknya kembali pulih, bahkan lebih kuat dan lebih bugar daripada masa mudanya. Beliau bangkit berdiri dengan tegap, kini bukan lagi sebagai pria sakit yang renta, melainkan sebagai sosok yang tampan dan gagah. Penyembuhan dari dalam minum, setelah tubuh luarnya pulih sempurna, beliau diperintahkan untuk minum dari mata air yang kedua. Beliau menangkupkan kedua tangannya, mengambil air yang sejuk itu, dan meminumnya. Saat air itu mengalir melalui kerongkongannya, beliau merasakan gelombang kesegaran dan energi menyebar ke seluruh organ dalamnya. Air itu membersihkan sisa-sisa penyakit dari dalam tubuhnya, memulihkan organ-organnya, dan mengembalikan vitalitasnya secara total. Dalam sekejap, Nabi Ayub alaihissalam telah lahir kembali. Sehat walafiat, bersih, dan penuh kekuatan, seolah-olah 18 tahun penderitaan itu tidak pernah terjadi. Beliau duduk di tepi mata air itu, seorang hamba yang telah lulus dari ujian terberat dengan predikat tertinggi, seraya tiada henti mengucap syukur kepada Rabb-Nya. Pertemuan penuh haru dengan sang istri setia. Pada saat yang bersamaan, Siti Rahma sedang dalam perjalanan pulang. Hatinya gundah dan sedih karena hari itu ia kembali gagal mendapatkan pekerjaan atau sedikit pun makanan. Ia berjalan lesu menuju gubuk mereka, membayangkan keadaan suaminya yang kelaparan. Namun, alangkah terkejutnya ia ketika sampai di tempat tujuan. Gubuk mereka masih ada, tetapi suaminya yang sakit parah tidak terlihat di sana. Sebagai gantinya, ia melihat seorang pria yang sangat tampan, sehat, dan berwibawa, dengan pakaian yang bersih dan aroma yang wangi, sedang duduk dengan tenang. Rahma tidak pernah melihat pria itu sebelumnya. Hatinya langsung diliputi kepanikan. Kemana suamiku? Apakah orang ini telah mengusirnya? Ataukah binatang buas telah menerkamnya selagi aku pergi? Pikirnya cemas. Dengan ragu-ragu, ia mendekati pria itu dan bertanya, "Wahai hamba Allah, semoga Allah merahmatimu. Apakah engkau melihat seorang laki-laki yang sedang diuji dengan penyakit, yang biasa berada di sini?" "Aku tidak tahu kemana perginya." Pria itu menatapnya dengan senyuman yang hangat dan penuh kasih, sebuah senyuman yang samar-samar ia kenali. "Wahai Rahma," kata pria itu dengan lembut, "tidakkah engkau mengenali suamimu?" Rahma tertegun, ia menatap wajah pria itu lekat-lekat. Ia menggelengkan kepala. "Aku berlindung kepada Allah darimu. Aku tidak mengenalimu," tetapi, ia berhenti sejenak. "Jika aku melihat suamiku dalam keadaan sehat, kurasa wajahnya akan persis sepertimu." Pria itu tersenyum lebih lebar. "Lihatlah aku baik-baik. Akulah Ayub. Allah, dengan rahmat-Nya, telah mengangkat penyakitku dan menyembuhkanku." Siti Rahma terperangah. Ia menatap tak percaya, lalu air mata kebahagiaan yang telah tertahan selama 18 tahun itu akhirnya tumpah ruah.
Ia menangis sejadi-jadinya, bukan karena duka, melainkan karena syukur yang meluap-luap. Ia langsung bersujud di hadapan Allah, berterima kasih atas keajaiban yang luar biasa ini. Ini adalah hadiah terindah atas kesetiaan dan pengorbanannya yang tak ternilai. Malam yang panjang telah usai, dan fajar kebahagiaan yang cerah kini menyinari kehidupan mereka kembali. Setelah Nabi Ayub alaihissalam pulih sempurna dan bersatu kembali dengan istrinya yang setia, Siti Rahma, kebahagiaan mereka terasa begitu murni dan mendalam. Mereka telah mendapatkan kembali satu sama lain, dan yang terpenting, mereka memiliki Allah yang selalu menyertai. Secara materi, mereka masih belum memiliki apa-apa. Mereka berdiri di atas tanah yang tandus, di tempat yang sama di mana mereka telah melalui tahun-tahun penderitaan. Namun, hati mereka kaya dengan syukur. Dan bagi Allah, syukur adalah kunci untuk membuka gerbang nikmat yang lebih besar. Ganjaran Allah tidak menunggu lama. Suatu hari, ketika Nabi Ayub alaihissalam sedang berada di tempat penjemuran gandumnya yang kosong, sebuah awan aneh terbentuk di atas kepalanya. Awan itu bergerak dengan cara yang tidak biasa. Tiba-tiba, dari awan itu, mulailah turun hujan. Tetapi bukan air yang turun, melainkan ribuan belalang yang berkilauan seperti permata. Nabi Ayub menatap dengan takjub. Ternyata, itu adalah belalang-belalang yang seluruh tubuhnya terbuat dari emas murni. Hujan emas itu turun dengan deras, menutupi seluruh tempat penjemuran gandumnya hingga menggunung. Melihat berkah yang melimpah itu, Nabi Ayub, dengan sifat manusiawinya yang penuh penghargaan terhadap nikmat, segera menyingkapkan pakaiannya dan mulai mengumpulkan belalang-belalang emas itu sebanyak yang ia bisa. Pada saat itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerunya, "Wahai Ayub, bukankah aku telah membuatmu kaya sehingga engkau tidak memerlukan semua ini?" Nabi Ayub alaihissalam menjawab dengan sebuah kalimat yang menunjukkan kedalaman imannya dan adabnya yang luhur kepada Sang Pemberi Nikmat. "Benar, wahai Rabbku yang Maha Mulia," jawabnya, "tetapi, aku tidak akan pernah merasa cukup dari berkahmu." Jawaban ini bukanlah tanda ketamakan, melainkan tanda kecintaan. Nabi Ayub memahami bahwa setiap butir emas itu bukan sekadar kekayaan, melainkan tanda cinta dan ridha dari Allah. Mengumpulkannya adalah cara ia menunjukkan betapa ia menghargai dan tidak menyia-nyiakan setiap anugerah dari Rabb-Nya. Seketika itu juga, Allah mengembalikan seluruh tanah pertanian dan hewan ternaknya, bahkan dalam jumlah yang jauh lebih banyak daripada yang pernah ia miliki sebelumnya. Lembah-lembah kembali dipenuhi ternak, dan ladang-ladang kembali menghijau subur. Harta benda telah kembali berlimpah, tetapi ada satu kekosongan yang masih terasa di hati Nabi Ayub dan Siti Rahma, tawa dan celoteh anak-anak mereka. Namun, Allah, dalam firman-Nya, telah menjanjikan ganjaran yang sempurna. Dan kami anugerahi dia, dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan bilangan mereka, sebagai suatu rahmat dari sisi kami dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Quran Surah Al-Anbiya, ayat 84. Para ulama ahli tafsir, termasuk Imam Ibnu Katsir, menjelaskan mukjizat ini dalam dua penafsiran yang sama-sama menunjukkan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kuasanya atas hidup dan mati, membangkitkan kembali ke-12 anak Nabi Ayub yang telah meninggal dunia. Mereka dikembalikan kepada orang tua mereka dalam keadaan sehat walafiat, seolah-olah mereka tidak pernah wafat. Ini adalah anugerah langsung yang mengisi kembali kekosongan hati kedua orang tua mereka dengan kebahagiaan yang tak terhingga. Allah memberikan kesabaran kepada Nabi Ayub dan Siti Rahma atas anak-anak mereka yang telah wafat, yang kini menunggu mereka di surga sebagai pahala, lalu menganugerahi mereka keturunan yang baru. Siti Rahma kembali melahirkan anak-anak yang saleh dan salehah, dan jumlahnya dilipat gandakan oleh Allah menjadi 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Rumah yang tadinya sunyi, kini dipenuhi oleh tangis dan tawa bayi, lalu tumbuh menjadi keluarga yang sangat besar dan penuh berkah. Kedua penafsiran ini sama-sama benar dalam menunjukkan betapa besar rahmat Allah. Rumah Nabi Ayub yang tadinya menjadi saksi bisu tragedi, kini kembali menjadi taman kebahagiaan yang semarak, dipenuhi oleh generasi penerus yang taat kepada Allah. Di tengah kebahagiaan yang meluap-luap itu, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Nabi Ayub, sumpahnya kepada Allah, yang ia ucapkan dalam puncak kepedihan saat mengetahui istrinya menjual rambutnya. Beliau telah bersumpah untuk mencambuk istrinya 100 kali jika ia sembuh. Nabi Ayub berada dalam dilema yang berat. Ia adalah seorang nabi yang tidak mungkin melanggar sumpahnya kepada Allah. Namun,
Bagaimana mungkin ia bisa menyakiti wanita yang paling mulia, yang telah menunjukkan kesetiaan tiada taraf dan mengorbankan segalanya untuknya. Melihat kebingungan dan kasih sayang hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang Arhamur Rahimin, memberikan jalan keluar yang paling indah dan paling bijaksana. Allah berfirman, "Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput, maka pukullah dengan itu dan janganlah kamu melanggar sumpahmu." Quran Surah Sad, ayat 44. Dengan petunjuk dari langit ini, Nabi Ayub alaihissalam mengambil 100 helai rumput yang tipis dan lemah, lalu mengikatnya menjadi satu. Kemudian, dengan penuh kelembutan dan kasih sayang, beliau menyentuhkan ikatan rumput itu sekali saja ke tubuh istrinya. Dengan cara ini, sumpahnya telah tertunai secara harfiah, 100 pukulan dalam satu sentuhan, namun tanpa sedikit pun menyakiti fisik maupun hati istrinya. Ini adalah bentuk pemuliaan tertinggi dari Allah untuk menghormati kesabaran Nabi Ayub dan kesetiaan Siti Rahmah. Demikianlah, Allah menyempurnakan kembali nikmatnya kepada Nabi Ayub alaihissalam. Kehidupannya yang baru jauh lebih berkah daripada sebelumnya. Bukan karena hartanya lebih banyak atau keluarganya lebih besar, tetapi karena imannya telah melewati ujian terberat dan kini bersinar laksana emas murni. Kisahnya menjadi bukti abadi akan janji Allah, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dan namanya terukir selamanya dalam Al-Quran dengan pujian tertinggi. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba, sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.